Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang hidup dalam kemewahan tapi mati dalam kehinaan. Dan ada pula yang hidup dalam penjara tapi wafat dengan jutaan doa. Imam Abu Hanifah bukan sekedar ulama. Beliau adalah suara hati yang tidak pernah tunduk pada istana. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada Imam Abu Hanifah yang menjaga agamamu dengan ilmunya. Dan lindungi kami dari fitnah dunia yang menjual agama demi dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak video ini sampai akhir karena di setiap langkah hidup beliau tersimpan pelajaran bagi siapapun yang ingin menjadi hamba Allah, bukan budak kekuasaan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Anak kain dari Kufah yang menjadi samudra ilmu. Di tengah hiruk-pikuk pasar Kufah, kota yang saat itu menjadi titik temu berbagai aliran pemikiran Islam, seorang anak muda tampak menenteng gulungan kain. Beliau bukan sekedar pedagang biasa. Beliau menyimak perdebatan para fuqaha, menatap tajam ke arah halakoh-halakoh ilmu di masjid, dan menyimpan sesuatu yang akan mengguncang sejarah fikih Islam. Namanya adalah An-Nu'man bin Sabit, lebih dikenal dengan nama yang kelak disegani dari Damaskus hingga Delhi, yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, kota yang menjadi pusat keilmuan setelah wafatnya para sahabat besar. Kufah saat itu bukan sekedar tempat yang netral, tapi medan tempur intelektual. Di situ beradu antara aliran Khawarij, Syiah Gulat, Maji'ah, dan Ahlus Sunnah. Dalam badai pemikiran itulah Abu Hanifah tumbuh tapi tidak hanyut. Abu Hanifah berasal dari keluarga Mawali, non-Arab yang menjadi Muslim. Ayahnya Sabit disebut dalam sebagian riwayat sebagai keturunan Persia yang masuk Islam pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bukan dari keluarga ningrat Quraisy, tapi justru dari lapisan masyarakat yang sering diremehkan oleh para bangsawan Arab. Namun, dari ketiadaan status sosial itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dengan ilmu. Sejak muda, Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan bakat yang tidak biasa. Beliau mampu menghafal perdebatan ilmiah hanya dengan sekali dengar. Daya ingatnya membuat para guru kagum, dan logikanya yang tajam membuatnya sulit dibantah dalam perdebatan. Bukan sekedar hafal, tapi juga paham. Beliau berguru pada Hammad bin Abi Sulaim, seorang ulama besar Kufah yang merupakan murid langsung dari Ibrahim An-Nakhai, yang juga mengambil ilmu dari sahabat seperti Alqamah, murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka jalur keilmuannya bersambung kuat pada sahabat yang dikenal sangat ketat dalam ilmu dan wara, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak seperti Madinah yang cenderung tenang, Kufah adalah kota yang gaduh. Tempatnya politik, tempatnya filsafat, dan bid'ah bertarung. Tapi justru dari situ Abu Hanifah belajar bagaimana memilah antara emas dan kerikil. Beliau menyaksikan langsung bagaimana pemahaman yang tanpa dasar bisa menyesatkan. Karena itu, beliau mengokohkan prinsip fikih harus dibangun di atas dasar yang kuat. Nas yang sahih ditopang akal yang jernih. Abu Hanifah memadukan kekuatan nas dan qiyas, antara teks dan logika. Disinilah muncul dua alat penting dalam mazhabnya, yaitu qiyas atau analogi hukum, dan istihsan atau meninggalkan qiyas demi maslahat lebih besar. Di usianya yang ke-20 tahun, majelisnya mulai ramai dikunjungi murid dan pencari ilmu. Tapi jangan salah paham, logika yang beliau pakai bukan filsafat Yunani yang kering, melainkan logika Qur'ani, tajam, adil, dan tunduk pada wahyu. Ketika ditanya soal hukum baru, beliau tidak hanya menjawab haram atau halal, tapi membimbing penanya untuk memahami akar masalah.
Fikih bukan hanya tentang hukum akhir, tapi proses berpikir menuju hukum itu. Komentar Imam Syafi'i tentang Abu Hanifah, barang siapa ingin mendalami fikih, hendaklah ia belajar kepada Abu Hanifah. Ucapan ini bukan basa-basi. Imam Syafi'i yang dikenal sangat teliti mengakui bahwa metode fikih Abu Hanifah memiliki struktur rasional yang kuat. Berdagang jujur menuntut ilmu luhur. Meski dikenal sebagai tokoh besar ilmu fikih, awal perjalanan Abu Hanifah justru tidak dimulai dari masjid atau halaqah ilmu, tapi dari pasar. Beliau adalah seorang pedagang kain, sebagaimana ayahnya. Beliau biasa menyusuri jalan-jalan Kufah dengan gulungan kain berkualitas di pundaknya, menawarkan barang dagangan dengan wajah tenang dan ucapan lembut. Tapi bukan hanya dagangannya yang menarik perhatian, melainkan juga kejujuran dan amanahnya membuat orang lebih percaya padanya daripada perhiasan dunia yang beliau jual. Dalam satu riwayat, seorang wanita datang kepadanya untuk menjual sepotong kain. Setelah memeriksanya, Abu Hanifah berkata, "Kain ini lebih berharga dari yang engkau kira." Lalu beliau menawarkan harga yang lebih tinggi dari tawaran si wanita. Perempuan itu mulai heran karena belum pernah bertemu pedagang yang menawar lebih mahal dari harga permintaan. Tapi begitulah prinsip hidup Abu Hanifah. Berdagang bukan sekedar mencari untung, tapi juga jalan ibadah. Beliau menjadikan kejujuran sebagai modal utama, bukan trik, bukan siasat. Keuntungan dari perdagangan itulah yang kemudian beliau gunakan untuk membebaskan dirinya dari tekanan dunia. Beliau tidak menggantungkan hidup pada penguasa, tidak memungut bayaran dari fatwa, dan tidak menjadikan ilmu sebagai komoditas yang bisa dinegosiasikan. Beliau hidup dari usahanya sendiri, dan justru dengan itulah beliau merasa lebih merdeka dalam berpikir dan berpendapat. Pada suatu masa, gurunya Hammad bin Abi Sulaim wafat. Para murid sepakat bahwa tidak ada yang lebih pantas menggantikan posisi sang guru kecuali Abu Hanifah. Beliau menolak pada awalnya karena merasa belum layak, tapi akhirnya menerima karena tekanan para ulama dan desakan masyarakat. Sejak saat itu, majelisnya dipenuhi oleh ratusan murid dari berbagai penjuru. Beliau tidak hanya mengajar, tapi juga melatih cara berpikir, membangun logika hukum, dan menghidupkan semangat kritis dalam memahami teks-teks syariat. Yang membuatnya berbeda dari banyak ulama lain di masanya adalah metodenya. Beliau tidak hanya menghafal hadis dan fatwa-fatwa para sahabat, tapi juga menyusun kaidah-kaidah hukum yang sistematis. Beliau mendiskusikan hukum bukan dengan jawaban singkat, tapi melalui proses tanya jawab yang memaksa murid berpikir. Beliau membuat stimulasi. Bagaimana jika begini? Bagaimana jika keadaannya berubah? Apa dampaknya jika hukum ini diberlakukan? Di tangannya, fikih bukan sekedar produk, tapi proses. Bukan sekedar hafalan, tapi pemahaman. Abu Hanifah juga segan untuk berbeda pendapat. Beliau sangat menghormati sahabat Nabi dan ulama sebelumnya. Tapi beliau juga tidak menutup ruang untuk ijtihad jika memang diperlukan. Dalam hal ini, beliau tetap berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Namun, memberi ruang bagi kias ketika teks tidak secara eksplisit membahas persoalan tertentu. Meski logikanya tajam, Abu Hanifah tidak pernah sombong. Beliau dikenal sangat tawadu. Ketika salah satu muridnya membantah pendapatnya dengan dalil yang kuat, beliau tidak marah. Beliau justru berkata, "Engkau telah membantuku melihat kebenaran. Semoga Allah memberkahimu." Beliau tidak merasa hina jika pendapatnya dikoreksi, sebab tujuannya bukan membela ego, tapi mencari kebenaran. Beliau juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Dari hasil dagangannya, beliau membiayai hidup banyak muridnya. Beliau tahu bahwa mencari ilmu itu membutuhkan ketenangan hati.
Maka, jika ada murid yang kesulitan ekonomi, beliau bantu. Jika ada yang tidak punya tempat tinggal, beliau tampung. Ilmu baginya bukan milik pribadi. Ia adalah amanah umat dan harus disebarkan seluas mungkin tanpa halangan duniawi. Dengan seluruh itu, Abu Hanifah makin dikenal sebagai figur ulama yang otoritatif. Beliau bukan hanya faqih, tapi juga panutan dalam akhlak dan integritas. Beliau tidak mudah dibeli pujian, tidak goyah oleh ancaman, dan tidak tertarik dengan kekuasaan. Sementara banyak ulama lain mendekat ke istana untuk mendapat perlindungan, beliau justru menjaga jarak. Beliau tahu bahwa ilmu akan kehilangan kehormatannya jika menjadi pelayan nafsu penguasa. Dalam keheningan malam-malamnya, beliau banyak bermunajat. Diriwayatkan, Abu Hanifah sering menangis dalam tahajud, memohon agar Allah menjaganya dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari tergelincir dalam keputusan yang zalim. Beliau sadar semakin tinggi seseorang dalam ilmu, semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah. Maka beliau menjaga setiap ucapannya, setiap fatwanya, seakan akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dan dari sinilah Abu Hanifah mengukuhkan posisinya sebagai pedagang yang jujur, penuntut ilmu yang ikhlas, dan ulama yang tidak bisa dibeli dunia. Beliau telah menanamkan pondasi keilmuan yang kuat dan menjaga kebebasan berpikir dalam bingkai syariat. Tapi jalan yang beliau tempuh belum selesai. Justru ketika namanya mulai menggemuruh dan keilmuannya diakui banyak kalangan, ujian terbesar dalam hidupnya akan datang, yaitu ujian dari arah yang tidak selalu bisa ditolak oleh para ulama, yaitu kekuasaan. Tawaran kekuasaan dan godaan dunia. Ketika nama Imam Abu Hanifah semakin harum, bukan hanya di Kufah tapi juga di luar kota, maka ketenarannya pun sampai ke telinga para penguasa. Beliau tidak mencari popularitas, tapi keteguhan dan kejernihan ilmunya membuatnya menonjol di tengah ulama-ulama lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang condong kepada istana. Namun, Imam Abu Hanifah tetap memilih berada di antara rakyat, mengajar di masjid, dan berdagang dengan jujur. Namun, di dunia yang dikendalikan oleh kekuasaan, orang-orang seperti Abu Hanifah selalu membuat para penguasa gelisah. Mereka tahu selama ulama-ulama seperti beliau tetap bebas dan tidak bisa dikendalikan, maka akan selalu ada suara kebenaran yang menyanggah kebijakan zalim. Maka tibalah ujian itu, yaitu tawaran kekuasaan. Pada masa awal dinasti Bani Abbasiyah, tepatnya di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Abu Hanifah ditawari jabatan yang tidak main-main, yaitu Qadhi al-Qudot atau Hakim Agung Kekhalifahan. Posisi ini adalah salah satu jabatan tertinggi di bawah khalifah langsung. Seorang Qadhi Agung memegang kekuasaan untuk memutuskan perkara, memengaruhi hukum, bahkan mengontrol hakim-hakim lainnya di seluruh wilayah Islam. Bagi kebanyakan orang, ini adalah kemuliaan dan kehormatan. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, ini justru jebakan. Beliau menolak dengan santun, tapi sangat tegas. Beliau berkata kepada khalifah, "Aku tidak pantas untuk posisi ini." Sebagian penasihat istana mencoba membujuknya, mengatakan bahwa keilmuannya sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi jawabannya tetap sama. Ketika ditekan, beliau menyampaikan kalimat yang mengguncang. "Jika aku jujur, aku tidak layak menjadi hakim. Jika aku berdusta, maka engkau tidak pantas mempercayakan urusan hukum kepadaku." Kalimat ini bukan permainan kata, ini adalah prinsip. Imam Abu Hanifah tahu bahwa jabatan semacam ini bukan sekedar formalitas. Beliau sadar bahwa seorang hakim di bawah kekuasaan yang tidak adil akan selalu ditekan untuk memutuskan sesuai kehendak istana, bukan kehendak Allah. Dan beliau tidak ingin menjadi alat dari tirani. Penolakan ini membuat Al-Mansur marah. Penguasa tidak suka ditolak.
Ia merasa telah memberi kehormatan besar, tapi dibalas dengan penolakan terang-terangan. Maka yang awalnya adalah tawaran berubah menjadi paksaan. Tapi Imam Abu Hanifah tetap bergeming. Beliau tidak menginginkan jabatan yang bisa menjerumuskan dirinya di dalam dosa. Sebagian orang berbisik, bukankah dengan menerima jabatan itu beliau bisa memperbaiki sistem dari dalam? Tapi Imam Abu Hanifah lebih jeli. Beliau tahu bahwa memperbaiki sistem zalim dari dalam tanpa perlindungan dan kekuasaan yang seimbang justru akan menjerumuskan dirinya pada kompromi yang berbahaya. Beliau tidak ingin menjadi seperti mereka yang awalnya ingin memperbaiki keadaan, tapi akhirnya justru dibentuk oleh kekuasaan yang semena-mena. Diriwayatkan, Imam Abu Hanifah berkata, "Aku lebih memilih dipukul dengan cemeti daripada harus memutuskan satu perkara dengan zalim." Beliau tahu bahwa setiap keputusan hakim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan beliau tidak ingin masuk ke dalam ruang pengadilan dunia jika itu justru menjebaknya di pengadilan akhirat. Kecaman terhadap sikapnya pun muncul. Ada yang menuduhnya angkuh, tidak tahu diri, bahkan menyebutnya sebagai ulama yang anti pemerintah. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, bukan pengakuan manusia yang beliau kejar. Beliau hanya ingin menjaga integritas di hadapan Allah dan menyelamatkan dirinya dari bahaya fitnah kekuasaan. Beliau juga sadar bahwa godaan dunia tidak hanya datang dari harta, tapi juga dari kehormatan, dari jabatan, dan dari rasa ingin dihormati. Banyak yang jatuh bukan karena dinar, tapi karena pujian dan kursi. Maka ketika istana mengulurkan tangan emas kepadanya, Imam Abu Hanifah memilih tetap berdiri di jalan tanah Kufah. Beliau lebih rela menjadi guru yang duduk bersila di masjid daripada duduk di singgasana kekuasaan yang penuh jebakan. Pilihan ini bukan tanpa konsekuensi. Menolak kekuasaan di zaman seperti itu bukan hanya berarti kehilangan peluang, tapi juga berarti membangkitkan kemarahan penguasa. Dan benar saja, Al-Mansur tidak tinggal diam. Ia merasa Abu Hanifah telah merendahkan kehormatan istana. Maka dari situ ancaman berubah menjadi tindakan nyata. Penjara bagi sang imam. Penolakan Imam Abu Hanifah terhadap jabatan Qadhi Agung bukan hanya dianggap sebagai ketidaksopanan di mata Khalifah Al-Mansur, tetapi sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas negara. Seorang ulama besar yang disegani rakyat dengan pengaruh meluas, yang berani mengatakan tidak pada perintah khalifah itu dianggap bahaya. Dan dalam sistem kekuasaan yang absolut, bahaya semacam ini harus segera diamankan. Imam Abu Hanifah akhirnya ditangkap. Tanpa proses panjang, tanpa dakwaan terbuka, beliau dibawa ke penjara Baghdad. Dari majelis ilmu, beliau dipindahkan ke dalam jeruji besi. Penjara bagi seorang ulama bukan hal baru dalam sejarah Islam. Tapi bagi Imam Abu Hanifah yang selama ini hidup di usahanya sendiri, menjauh dari politik, dan tidak mencampuri urusan kekuasaan, pemenjaraan ini adalah ironi terbesar. Tapi beliau tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, tidak meratap. Beliau justru mempertegas prinsip yang selama ini dipegangnya, yaitu bahwa ilmu tidak boleh dijadikan alat legitimasi kezaliman. Di dalam penjara, tubuhnya mungkin dibatasi, tapi jiwanya tetap bebas. Beliau tetap mengajar, bahkan dari balik jeruji besi. Murid-muridnya datang mencatat fatwa dan pelajaran yang beliau sampaikan dari balik sel. Tidak sedikit dari mereka yang menyelipkan pertanyaan-pertanyaan hukum melalui penjaga. Dan Imam Abu Hanifah menjawabnya satu persatu. Bahkan dalam kondisi gelap, sempit dan panas, beliau masih menjaga adab dan akhlak ilmu. Namun pemenjaraan itu tidak berhenti pada pembatasan gerak. Riwayat menyebut bahwa beliau disiksa. Kadang dijemur di bawah terik matahari seharian, kadang juga dicambuk. Tapi beliau tidak pernah sekalipun memuji penguasa dalam lisannya. Tidak ada pujian basa-basi, tidak ada kompromi. Beliau tetap teguh.
Kepalanya boleh menunduk karena pukulan, tapi tidak pernah tunduk karena tekanan. Dalam salah satu riwayat, seorang pejabat istana datang membujuknya, mengatakan bahwa jika beliau sekedar menyatakan setuju menerima jabatan, maka semua ini akan selesai. Tapi Imam Abu Hanifah menolak dengan suara lemah namun tegas. Aku tidak akan membantu kalian dalam menyebarkan ketidakadilan, meskipun kalian menaruh dunia ini di tanganku. Ucapan itu menyebar di antara para murid dan rakyat. Penjara justru menjadikan namanya semakin harum. Beliau menjadi simbol perlawanan ulama terhadap campur tangan politik dalam hukum agama. Rakyat mulai berbicara, para murid semakin setia, dan istana semakin gelisah. Mereka mengira memenjarakan jasad akan membungkam suara, tapi mereka lupa bahwa semangat yang lahir dari keikhlasan tidak bisa dikurung dalam dinding batu. Khalifah Al-Mansur yang awalnya mengira bisa menundukkan sang imam dengan tekanan fisik, mulai menyadari bahwa ini bukan urusan biasa. Ia menghadapi sosok yang tidak bisa disuap, tidak bisa diancam, dan tidak bisa dipaksa. Imam Abu Hanifah bukan ulama yang ingin naik, tapi ingin selamat. Selamat dari murka Allah, bukan dari kemarahan manusia. Ada pula yang mengatakan bahwa khalifah mulai menyesal, tapi gengsi politik membuatnya tidak mungkin mundur. Maka yang terjadi adalah penindasan perlahan. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa racun diberikan dalam makanan Imam Abu Hanifah. Tidak sekali, tapi sedikit demi sedikit. Dalam beberapa pekan terakhirnya di penjara, tubuhnya melemah, suaranya menghilang, tapi pikirannya tetap jernih. Beliau masih sempat menulis, memberi wasiat kepada murid-muridnya, dan memperingatkan mereka agar tidak menjual agama demi kedudukan. Dalam catatan Imam Az-Zahabi disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah adalah contoh ulama yang teruji dalam dua hal, kekayaan dan kekuasaan, dan beliau lulus dari keduanya dengan selamat. Beliau tidak tergoda harta, juga tidak tunduk pada tahta. Sementara itu di luar penjara, murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan Sufar bin Al-Huzail terus melanjutkan penyebaran ilmunya. Mazhab Hanafi mulai terbentuk dengan pondasi pemikiran yang kokoh dan sistematis. Dan semuanya bermula dari seorang guru yang kini terkurung dalam sel sempit. Tapi dalam kesepian itulah ruhnya menjadi lebih dekat kepada Allah. Imam Abu Hanifah bukan hanya mengajarkan fikih, tapi beliau menunjukkan makna sejati dari istiqomah, berpegang pada prinsip meski seluruh dunia berbalik menyerang. Beliau tahu ajalnya semakin dekat, tapi beliau tidak takut. Justru di akhir-akhir hidupnya beliau semakin tenang, karena beliau tahu bila maut datang saat dirinya dalam keadaan dizalimi dan tetap dalam kebenaran, maka itu bukan kehinaan. Itu adalah kemuliaan yang tidak bisa dicapai oleh kursi manapun di dunia. Wafatnya seorang pendiri mazhab. Hari-hari terakhir Imam Abu Hanifah di penjara bukan lagi sekedar tentang kesabaran menghadapi dera fisik, tapi juga keteguhan jiwa dalam menghadapi kematian yang mendekat pelan namun pasti. Tubuhnya semakin melemah, matanya mulai sayu, dan langkahnya tidak lagi kokoh, tapi lisannya masih menyebut nama Allah, dan hatinya masih terikat penuh kepada kebenaran yang sejak awal beliau bela. Di dalam sel yang pengap itu, seorang ulama besar dunia Islam perlahan-lahan dicabut nyawanya. Bukan oleh pedang, bukan oleh panah, tapi oleh keteguhan hati yang ditolak penguasa. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah, di usianya yang ke-70 tahun. Sebagian besar sejarawan dan ahli tarikh menyebut beliau meninggal dalam kondisi di penjara, dan banyak riwayat menunjukkan bahwa beliau wafat karena diracun perlahan oleh sang penguasa. Sungguh akhir yang memilukan, namun sekaligus mulia. Beliau tidak wafat di atas mimbar, tidak dikelilingi karangan bunga kehormatan, tidak dipuja-puji di ruang sidang istana. Beliau wafat dalam sunyi
dalam kesendirian, tapi dalam keadaan mempertahankan prinsip yang tidak goyah sedikit pun sejak awal, bahwa ilmu bukan pelayan kekuasaan. Kabar wafatnya menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Ribuan orang menangis, murid-muridnya terpukul. Rakyat kecil merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi benteng antara hukum Allah dan tirani penguasa. Tapi justru dalam kematiannya, pengaruh Imam Abu Hanifah semakin meluas. Ketika jenazahnya dibawa keluar dari penjara, lebih dari 50.000 orang mengikuti prosesi pemakamannya. Karena banyaknya pelayat, sholat jenazah dilakukan berulang-ulang hingga 6 kali. Setiap kali satu gelombang selesai, gelombang berikutnya meminta untuk menyolatkan ulang. Inilah salah satu sholat jenazah terbanyak dalam sejarah ulama Islam. Bayangkan seseorang yang wafat dalam status tahanan negara, yang dianggap pembangkang oleh istana, justru diantar puluhan ribu manusia menuju penguburannya. Dan Al-Mansur yang sebelumnya memenjarakannya tidak bisa menghentikan arus air mata umat yang tumpah untuk Imam Abu Hanifah. Ini bukan sekedar duka atas kehilangan seorang guru. Ini adalah isyarat bahwa ulama yang teguh akan selalu hidup di hati umat, bahkan setelah ruhnya terangkat ke langit. Seorang muridnya berkata dalam tangis, "Imam kami telah pergi, tapi cahaya ilmunya tidak akan padam. Dia telah menanam dan kami adalah pohon-pohon yang tumbuh dari benihnya." Dan benar adanya, mazhab Hanafi tidak ikut terkubur bersama jasadnya. Justru sepeninggal beliau, pemikiran dan sistem fikihnya semakin berkembang. Murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani menyebarkan ilmunya ke berbagai penjuru dunia Islam. Bahkan beberapa dekade kemudian, mazhab Hanafi diadopsi sebagai mazhab resmi kekhalifahan Abbasiyah, dan kemudian juga diadopsi oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Namun, semua itu tidak akan terjadi jika Imam Abu Hanifah dulu berkata iya pada kekuasaan. Jika beliau menerima jabatan demi posisi. Jika beliau menukar prinsipnya demi kenyamanan dunia. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau memilih jalan sukar. Jalan yang membuatnya dipenjara. Tapi justru karena itulah Allah mengangkat namanya. Dalam sejarah Islam, banyak ulama besar, tapi tidak semua diuji dengan kekuasaan dan tidak semua lolos darinya. Imam Abu Hanifah adalah satu dari sedikit yang mampu berdiri teguh dari awal hingga akhir. Beliau menjaga ilmu dengan keteguhan hati, bukan dengan kompromi. Beliau mengajar bukan untuk kedudukan, tapi untuk kebenaran. Beliau wafat bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan yang menakutkan istana. Wafatnya Imam Abu Hanifah bukan penutup, melainkan pembuka. Beliau membuka mata umat bahwa kemuliaan ilmu tidak datang dari pengakuan istana, tapi dari keberanian mempertahankan prinsip di saat semua orang memilih diam. Dan hari itu, langit Baghdad menjadi saksi bahwa seorang tawanan telah bebas, bahwa seorang yang dizalimi telah dimuliakan, bahwa seorang pendiri mazhab telah wafat dengan membawa kehormatan yang tidak bisa dihancurkan oleh jeruji manapun di dunia. Warisan mazhab, warisan keteguhan. Wafatnya Imam Abu Hanifah bukan akhir dari perjuangan, tapi permulaan dari sebuah warisan keilmuan yang akan membentang luas di dunia Islam. Dalam sunyi penjara beliau wafat, namun ilmunya justru menggema di masjid-masjid, pengadilan-pengadilan, dan majelis-majelis ilmu dari Asia Tengah hingga Anatolia, dari India hingga wilayah Balkan. Mazhab Hanafi tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari keteguhan. Dan justru karena itu, ia bertahan ratusan tahun. Para muridnya tidak membiarkan ajaran sang imam tenggelam bersama tanah kubur. Abu Yusuf, salah satu murid terdekat, kelak menjadi Qadhi Agung pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan beliau menggunakan kedudukannya untuk menyebarkan prinsip-prinsip hukum Abu Hanifah ke seluruh pelosok negeri. Namun, berbeda dari gurunya, Abu Yusuf mengambil posisi itu bukan untuk mencari kehormatan, tapi karena beliau melihat peluang untuk menegakkan kebenaran dari dalam sistem. Di tangan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani,
Kaidah-kaidah fikih Imam Abu Hanifah mulai dibukukan, dirapikan, dan dikodifikasikan. Sistem pengambilan hukum berdasarkan qiyas, istihsan, dan istislah disusun secara sistematis dan diajarkan ke generasi setelahnya. Dan karena itulah mazhab Hanafi menjadi mazhab pertama yang berhasil disusun dalam bentuk institusional dan aplikatif di pemerintahan kekhalifahan. Ketika Islam menyebar ke wilayah non-Arab seperti Asia Tengah dan wilayah Kekaisaran Turki Utsmani, mazhab Hanafi menjadi pilihan utama karena pendekatannya yang rasional dan mudah diaplikasikan di masyarakat multikultural. Hukum-hukumnya tidak hanya berstandar pada teks, tapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan maslahat umat. Mazhab ini fleksibel tanpa kehilangan pijakan nas, kuat dalam kaidah, dan mampu menjawab tantangan zaman. Tapi di balik semua keberhasilan itu, ada satu pondasi yang tidak pernah berubah, yaitu keteguhan Imam Abu Hanifah terhadap prinsip bahwa ilmu bukan alat untuk menjilat kekuasaan. Ini bukan sekedar retorika, tapi telah beliau buktikan dengan darah dan nyawa. Beliau bisa saja menerima jabatan tinggi dan hidup mewah, tapi beliau memilih derita, karena tahu bahwa kemuliaan yang dibeli dengan pengkhianatan adalah kehinaan yang ditunda. Imam Malik pernah berkata, Abu Hanifah adalah orang yang jika ia berkata bahwa tiang ini emas, maka ia akan mendatangkan bukti untuk itu. Sedangkan Imam Syafi'i, meskipun berbeda metode, tetap menghormati Imam Abu Hanifah dengan berkata, Siapa yang ingin belajar fikih dengan dalam, hendaklah ia belajar kepada Abu Hanifah. Bahkan lawan-lawan ilmiahnya pun tidak bisa memungkiri kecerdasan dan integritas sang imam. Hingga hari ini, jutaan umat Islam mengikuti mazhab Hanafi, bukan karena taklid buta, tapi karena warisan sistem keilmuan yang kokoh. Mazhab ini menjadi dasar hukum di pengadilan-pengadilan syariah di berbagai negara Islam, menjadi materi utama di banyak universitas, dan dijadikan rujukan dalam fatwa-fatwa kontemporer. Dan semua itu berakar dari seorang pedagang kain di Kufah yang lebih memilih hidup sederhana daripada tunduk kepada istana. Lebih dari itu, warisan Imam Abu Hanifah bukan hanya fikih. Beliau mewariskan teladan bahwa ulama sejati bukan orang yang dekat dengan penguasa, tapi yang dekat dengan kebenaran. Bahwa ilmu tidak akan pernah agung jika tujuannya adalah kedudukan, bukan ketakwaan. Bahwa fatwa bukan sarana popularitas, tapi beban amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beliau juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis, tapi tetap dalam adab. Dalam majelisnya, perdebatan tajam boleh terjadi, tapi tanpa saling menghina. Beliau tidak pernah memaksa murid mengikuti pendapatnya. Beliau berkata, ini pendapat kami, ini adalah ijtihad kami. Jika ada yang lebih baik, kami akan menerimanya. Maka warisan intelektual Imam Abu Hanifah tidak dogmatis, tapi dinamis. Kini, berabad-abad setelah wafatnya, nama Imam Abu Hanifah tetap hidup. Di pelajaran fikih, di sejarah ulama, di kisah perjuangan, dan di lisan para penuntut ilmu yang mengagumi keberaniannya. Beliau tidak menulis kitab fikih seperti ulama lain, tapi para muridnya menulis atas nama beliau. Beliau tidak mencari nama, tapi Allah mengangkat namanya. Dan hari ini kita belajar dari warisannya, bahwa ilmu yang tidak bisa dibeli oleh istana adalah ilmu yang akan membimbing umat untuk berabad-abad. Bahwa harga integritas ulama lebih tinggi dari seluruh harta para khalifah. Dan bahwa ketika dunia menawarkan kemuliaan semu, para pewaris Nabi memilih kemuliaan yang hakiki, meski harus dibayar dengan tubuh di penjara dan jasad di bawah tanah. Imam Abu Hanifah telah wafat, tapi ruhnya mengalir dalam ilmu. Beliau adalah imam bukan karena gelar, tapi karena keteladanan. Beliau adalah mazhab, bukan karena kekuasaan, tapi karena keikhlasan. Dan selamanya beliau akan dikenang sebagai ulama yang tidak bisa dibeli. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua
untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.